Mobilnya seperti ini dia. Ini dia. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mika Terapi, dan sekarang di depan kalian sudah ada Tomica Black Box teman-teman. Kita akan ngebahas Black Box lagi ya. Tomica Black Box ini yang versi Jobsun teman-teman ya. Jobsun SDK 8 teman-teman. Toyota ya, Toyota Jobsun teman-teman. Ini mobilnya agak-agak gimana gitu, tetapi ini mobil ini sangat legend sekali sebenarnya ya. Banyak zaman dulu tuh banyak dipakai untuk macam-macam, untuk menyerok segala macam gitu ya. Ada bucketnya teman-teman ya. Ini nomor 337 teman-teman. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau boxnya black box itu seperti ini, nomor 37 Japan, Toyota Jobsun SDK 8 teman-teman. Nomor skalanya 1:54. Dan di sini ada tulisan kanjinya juga, tulisan latinnya juga di sebelahnya, sebelah sini, dan boxnya seperti ini ya. Dan di sini ada bucket arm up and down or bucket moves ya teman-teman ya. Jadi bucketnya dan armnya itu bisa naik turun teman-teman. Seperti ini ya boxnya. Nah, mobilnya seperti apa ya? Mobilnya seperti ini. Ini dia. Ini dia Jobsun SDK 8 teman-teman. Sebenarnya Tomica Jobsun ini dia keluarnya di akhir 80-an ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi dia masih, jadi ketika berubah ke Tommy merah, ketika black box berubah ke Tommy merah, dia masih ada nih teman-teman mobilnya di box Tommy merah kalau nggak salah ya. Masih ada mobilnya ya. Dan mobil seperti ini unik sekali. Ini mobil alat berat tapi kecil ya teman-teman ya. Alat berat tapi kecil seperti ini. Dan langsung aja gua akan coba zoom teman-teman supaya kalian kelihatan. Ini walaupun zaman dulu tapi ini dan kecil kayak gini, tapi ini cukup berat teman-teman ya. Kalau kualitas Tomica zaman dulu tuh keren-keren teman-teman ya. Kualitasnya tuh gila-gila sebenarnya ya. Ya contohnya seperti ini teman-teman. Dan bisa kalian lihat di sini ya. Di sini ada bucketnya teman-teman, dan gua akan angkat dulu ya. Ini bisa diangkatnya hanya sedikit teman-teman ya. Di sini, dan bisa kita lihat di bagian sininya ya. Di sini ada kayak alat-alatnya gitu, tapi ini besi nih teman-teman ya. Kayak pipa kayak gitu ya. Ini besi teman-teman ya. Jadi bawahnya ini bagian di sini besi, dan kemudian mari kita lihat sampingnya. Bagian sampingnya seperti ini teman-teman ya. Di sini juga ada tempat mesinnya teman-teman. Jadi bisa untuk dibuka nih, seharusnya bisa dibuka ya. Tapi ini karena cetakan kayak gini jadi tidak bisa dibuka teman-teman ya. Ini tempat mesinnya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau diperbaiki ini dia harus dibuka, dan kemudian bagian sini ada tulisan Jobsun teman-teman. Ya, apakah kelihatan? Ini dia. Nah, inilah hebatnya zaman dulu ya teman-teman ya. Tulisan-tulisan sekecil ini nih teman-teman ya. Zaman dulu itu tulisan sekecil ini dia itu dicetak teman-teman ya. Dicetak. Jadi nggak cuma dikasih decol ataupun nggak cuma dikasih stiker ya, tapi dia dicetak teman-teman ya. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan pakai decol ya untuk logo-logonya ya. Tetapi kalau zaman dulu kayak gini dicetak kayak gini nih, Jobsun teman-teman. Dan di bagian sini juga cukup detail juga, ada mur-murnya juga ya. Bagian sini juga ya, lekukan-lekukannya. Dan bagian belakang. Nah, ini juga termasuk logo ini juga nih teman-teman. Logo yang ini logo Toyota ya. Tapi biasanya logo Toyotanya kan ini ya dicetak pakai decol ya. Tapi ini kalau zaman dulu tuh dicetak kayak gini nih teman-teman. Gokil ya zaman dulu ya. Kalau ngomongin produk-produk zaman dulu macam kayak Hot Wheels, Matchbox, Tomica gitu-gitu, itu produk itu kalau menurut gue tuh lebih effort teman-teman ya. Kalau menurut gue lebih effort ya, karena memang kayak gini aja dicetak ya teman-teman ya. Sama juga di Hot Wheels, Majorette, Matchbox juga kayak gitu juga teman-teman. Ada yang dicetak, ada yang benar-benar dicetak gitu ya di mobilnya ya. Jadi nggak pakai stiker, nggak pakai decol teman-teman. Dan ini bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya. Dan bagian sampingnya juga sama juga persis ya, Jobsun seperti ini ya. Dan ini bagian atasnya ini juga besi juga nih teman-teman nih. Jadi ini bagian, kalau zaman sekarang ya teman-teman ya, kalau zaman sekarang tuh bagian atas sini tuh plastik ya, ya kan? Kalau zaman sekarang tuh bagian sini plastik nih. Kalau zaman dulu bisa kalian lihat di sini, bawahnya besi nih. Ini besi, ini yang hitam ini ya, rangka hitam ini besi juga ya kan? Makanya tuh kalau zaman dulu tuh pokoknya kalau mau mobil kayak gini tuh bawaannya tuh berat teman-teman. Ini lebih berat dari mobil-mobil, gua rasa lebih berat dari mobil mini GT ya, apa sama gitu ya. Sama kali ya beratnya ya teman-teman ya. Dan mari kita lihat bucketnya teman-teman, dan armnya ya. Seperti yang dibilang kan, bucket di sini kan ada tulisan bucket arm up and down or bucket moves ya. Dan armnya ini teman-teman, lengannya ini ya, lengannya ini dia bisa naik turun seperti ini ya, naik turun. Kayaknya sudah maksimal ya. Ini gua nggak bisa gue naikin lagi. Jadi maksimal segini teman-teman, segini maksimalnya.
Dan ini juga nggak bisa digerakin nih, yang ininya nih. Jadi dia cuma nekuk ini doang, dia hanya bisa digerakkan yang ininya doang nih. Bagian sini doang nih hanya bisa digerakkan. Dan di bagian sininya, bagian lengan sini ini plastik ya teman-teman ya. Kelihatan ya perbedaannya ya. Kalau yang sini besi, yang sini plastik ya. Jadi ini plastik banget teman-teman. Ya kelihatan. Gue juga agak ngeri-ngeri sih, ngeri-ngeri patah teman-teman. Karena ini kan dari tahun 80-an ya. Dari tahun 80-an, jadi gue agak ngeri-ngeri patah kalau gue naik turunin gitu ya. Dan termasuk juga di bagian bucketnya teman-teman ya, bagian sininya ini juga plastik juga loh teman-teman ya. Tapi dia bisa ini, bisa move kayak gini ya, bisa naik turunin. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian bawah sini ya, gua akan coba zoom dulu. Jadi dia bisa sampai datar bawah sini. Nah itu dia. Jadi dia bisa sampai bawah sini nih teman-teman bucketnya ya. Untuk nyerok ya, set gitu ya. Untuk nyerok kayak gitu dia bisa apa namanya? Bisa nyerok untuk bagian pasir bawah ya. Ini plastik bisa naik turun kayak gini. Oke. Dan kemudian kita lihat velgnya. Nah, velgnya ini dia menggunakan velg lama ya, teman-teman. Ini jenis-jenis velg lama nih, velg Tomica tahun 70-an. Ya, dia seperti ini khusus untuk alat-alat berat rata-rata menggunakan velg yang kayak gini tengahnya ya. Dan menggunakan ban yang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian merunut ya ke belakang gitu ya, banyak sekali Tomica alat berat menggunakan ban-ban seperti ini. Ban-ban yang kayak gini nih ya. Dan ini kayaknya dia direinkarnasi lagi di Tomica alat berat yang sekarang teman-teman ya. Jadi menggunakan kayak ginian juga teman-teman ya, velg kayak gini juga direinkarnasi. Tetapi sepertinya bagian tengah sini berbeda, tapi agak mirip-mirip teman-teman ya. Waktu itu gue ngeliat yang di mana ya, gue agak lupa ya. Mobil apa gitu, kok ini mirip kayak velg zaman dulu gitu kan. Dan velgnya itu ngambil dari yang versi-versi yang kayak gini nih teman-teman ya. Dan untuk versi bannya tuh ban gede kayak gini juga. Dan tentu saja bannya tuh pasti ada ulirnya ya kalau Tomica ya. Nah ini dia, ini bannya tuh ada ulirnya kayak gini. Dan dia ban plastik pasti ya, ban plastik. Dan kemudian mari kita lihat base-nya teman-teman. Ini dia base-nya. Base-nya di sini apakah kelihatan teman-teman ya? Di sini ada copyright Tommy Japan ya, Tommy Japan. Dan di sini ada Tomica nomor 37 154 ya ini. Ini 154 ya teman-teman ya, bukan 164 ya, itu dia 154. Di base-nya juga 154. Jobsun SDK 8 dan ininya di rivet teman-teman. Oh gue lupa untuk interiornya. Interior cuma seperti ini doang teman-teman ya. Interiornya dia bangku doang plastik ya. Tidak ada apa alat pengontrolnya sama sekali ya sebenarnya ya. Tidak ada alat pengontrolnya sama sekali. Ini dia teman-teman ya. Wede. Kalau Jobsun kayak gini alat berat tapi lucu teman-teman ya. Karena bentuknya tuh bantet ya. Ini dia ya. Kalau untuk kelancaran sih masih tetap lancar ya. Kalau Tomica mah ya. Ini kalau dibilang langka sudah lumayan langka teman-teman. Tetapi kalian masih bisa nemukan ya. Masih bisa menemui mungkin di kolektor ya yang jual, ataupun di sosmed Instagram gitu. Siapa tahu ada yang jual, atau di Tokped juga kalau kalian carinya secara detail kayaknya masih ada ya. Kayaknya masih ada. Tetapi harganya ya. Harganya yang mungkin sudah di atas 500 teman-teman ya. Mungkin ya, kemungkinan sudah di atas 500 kemungkinan ya. Kemungkinan sudah di atas 500 teman-teman, karena ini memang black box dan ini made in Japan ya teman-teman. Dan gua kasih rating untuk versi yang kayak gini ya, mobil-mobil zaman dulu ya. Gua akan kasih rating ini 9 teman-teman ya. 9 karena memang cukup detail dan berat banget mobilnya ini ya. Gue tuh kalau Tomica tuh alat-alat berat kayak gitu tuh cukup demen ya, karena dia bikinnya tuh maksimal teman-teman ya. Maksimal tuh yang gue maksud adalah diecast-nya itu tuh berat banget biasanya kalau Tomica. Dan oke teman-teman, itu dia review singkat dari gue mengenai Tomica Toyota Jobsun SDK 8 dari black box teman-teman, made in Japan. Dan thank you for watching, jangan lupa subscribe, komen, like, dan jangan lupa follow TikTok gue. Dan thank you teman-teman.